Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka daripada Injil Matius yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-13. Kita akan membaca terlebih dahulu dari ayat yang pertama sampai yang ke-9. Injil Matius pasal 13 ayat yang pertama sampai yang ke-9 terlebih dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan Bapak Ibu sekalian jemaat meresponi yang kedua sampai yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan, perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan memberikan kepada kami anugerah untuk kami boleh datang menghadap Tuhan di hari Sabat-Mu ya Bapak. Kami bersyukur ya Tuhan, kami yang menghadapi segala kesulitan, kami yang menghadapi segala tantangan hidup, kami boleh datang untuk mendapatkan penghiburan, untuk mendapatkan kekuatan, untuk sekali lagi dicerahkan, dan kami bersyukur untuk telinga yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh menjadi umat yang mendengar tentang firman Tuhan. Berikanlah firman-Mu kepada kami ya Bapa, karena tanpa firman-Mu, rohani kami menjadi kering dan mati ya Tuhan. Karena itu kami mohon anugerah Tuhan boleh datang kepada kami, memberikan firman yang hidup dan memberikan firman yang menghidupkan kami sekali lagi. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saya beberapa minggu yang lalu ada conference di Belanda, dan itu memang satu conference yang dipersiapkan untuk semua yang sedang mengambil doktoral. Jadi banyak sekali orang-orang doktoral dari berbagai negara ya, dari Amerika, dari Afrika, dari Asia, Korea, dan yang lain gitu. Lalu sepanjang satu minggu itu seperti NRIC, ada seminar-seminar yang diadakan supaya kita boleh semakin diperlengkapi. Dan saya notice ada dua seminar yang menarik ya, yang ternyata cukup banyak juga diikuti oleh orang. Yang pertama adalah seminar untuk menulis gitu. Karena bagaimana skill untuk menulis jurnal atau doctoral dissertation, itu bagaimana cara menulis yang benar. Jadi satu seminar untuk menulis, satunya lagi adalah seminar untuk presentasi, public speaking, bagaimana menyajikan karya ilmiah tersebut di public gitu, public speaking. Ya saudara, saya melihat dua tadi ya, satu skill untuk menulis, satu skill untuk berbicara. Tapi satu hal yang saya tidak pernah lihat di seminar-seminar tersebut maupun juga di seminar pada umumnya, yaitu seminar skill untuk mendengar. Gak ada ya saudara. Mendengar itu tidak ada gitu. Tapi kita tahu menulis itu susah, makanya kita perlu belajar. Public speaking itu susah, makanya kita juga perlu belajar. Dan bahkan ada seminar-seminar yang harus bayar jutaan rupiah supaya kita bisa berbicara di depan publik secara confident gitu. Itu bayar mahal sekali. Tapi tidak ada, saya belum pernah mendengar seminar tentang cara mendengar. Tidak ada, karena kita sudah otomatis berpikir kita semua ini ahli mendengar. Kenapa saudara? Karena saya rasa mungkin karena dari fisiologi kita juga ya, mata itu bisa kita tutup, kita buka, kita tutup, mulut bisa
kita buka, bisa kita tutup. Tapi telinga selalu terbuka ya. Jadi otomatis kita mungkin berpikir telinga ini nih selalu mendengar, otomatis kita tidak bisa mendengar. Tapi ini yang terjadi saudara, kita pikir kita ahli mendengar, tapi sebenarnya kalau kita ingin telah lebih lanjut, mendengar itu adalah sesuatu yang sulit. Karena itu perumpamaan ini adalah perumpamaan tentang mendengar nantinya. Dan saudara, saya ingin cerita satu ilustrasi dari satu buku, yaitu Charles Duhigg ya. Dia menjelaskan tentang skill mendengar yang dia ambil dari Socrates. Dan ini dinamakan The Socratic Method of Listening. Jadi dia menceritakan sebuah cerita tentang ini debat, diskusi yang selalu terjadi antara perdebatan tentang senjata. Ini konteksnya di Amerika Serikat. Saudara tahu ya, kalau di Amerika warganya itu bebas membeli senjata api. Jadi ada dua kubu biasanya yang diwakilkan oleh dua partai, yaitu satu yang setuju semua orang boleh membeli pistol. Satunya lagi adalah yang tidak setuju, tidak boleh seharusnya. Jadi yang satu gun rights, yang satu gun control. Nah, dua ini selalu argue dari masa ke masa, dan kadang-kadang itu debatnya menjadi sangat panas dan menjadi pertikaian. Tapi hari ini ketika seminar itu dilakukan, si yang mengadakan konferensi itu, dan dia berkata, oke, kita sudah ada dua kubu, nanti akan sama-sama menyajikan data dan faktanya dan argumennya, tapi kali ini berbeda ya. Kita akan set rules, kita akan membuat aturan yang berbeda daripada diskusi-diskusi atau debat-debat sebelumnya di tahun-tahun yang lalu. Apa itu rules-nya, organizer-nya? Ingin melatih mereka untuk mendengar. Jadi ada 4 langkah yang dia ucapkan, yang ini namanya Socratic Method of Listening. Yang pertama adalah ketika satu kubu sedang berbicara, yang satunya harus mendengar, nggak boleh interupsi sampai semua selesai. Lalu yang kedua adalah sebelum kamu menyajikan argumen kamu tanya dulu apa yang kamu dengar itu sudah dengarnya benar atau belum. Dan sebelum kamu menyajikan argumen kamu summarize dulu si lawan itu bicara, apakah menyajikan seperti demikian, dan lawannya harus setuju, oke, betul, itu yang kamu nyatakan, kamu tidak nambah-nambahin, kamu tidak lebay-lebayin, dan baru setelah confirm, oke, jadi konklusinya kamu setuju boleh beli ini karena demi keselamatan anak-anak atau demi keselamatan orang di dalam rumah. Oke, setelah itu baru kamu nyajikan. Jadi ada 4 hal. Kamu dengar, kamu tanya pertanyaan kalau tidak jelas, lalu kamu bikin kesimpulan, dan baru setelah itu kamu confirm dengan lawan apakah kesimpulan tadi benar. Dan ternyata saudara, ketika ini dijalankan, hari itu berbeda diskusinya. Karena apa? Karena walaupun pada akhirnya setelah selesai mereka tetap nggak saling setuju satu sama lain, tetapi suasana sangat berbeda. Mereka bisa waktu minum kopi nggak musuh-musuhan lagi gitu ya, tapi bisa menganggap lawan bicaranya atau kubu seberang itu menjadi teman. Walaupun mereka tetap nggak setuju sih dengan pandangannya, tetapi mereka dapat satu kesimpulan, saya ngerti kenapa kamu berkesimpulan begitu, karena kamu punya aturan-aturan, kamu punya alasan-alasan di belakangnya. Jadi selama ini mereka terus berantem saudara, bukan karena mereka nggak bisa cari jalan tengah, tapi karena mereka sudah punya konsep dan mereka nggak mau dengar lawan bicaranya. Jadi ketika mereka dengar pun mereka sudah menyiapkan amunisi. Saudara, kita tahu ya, kalau kita lagi di dalam pertikaian gitu, kita lagi berantem gitu ya, memang sangat sulit untuk mendengar. Kalau suami istri berantem, kita tahu ya saudara, kalau istri lagi ngoceh-ngoceh, suami mendengar sih, tapi mendengar sambil bikin list ya. Oke, nanti ya, tunggu, abis ini gue juga punya pelornya, gue juga punya senjatanya, gue juga punya
amunisi untuk serang baliknya. Jadi itu yang terjadi. Kenapa sulit mendengar? Karena kita bukan sedang mendengar, kita sedang menyiapkan amunisi untuk hantam balik. Dan itu yang sedang diajarkan di dalam cerita tadi adalah ketika kita benar-benar mendengar sepenuhnya fokus, ternyata kita bisa memahami, kita masuk ke dalam dunia pasangan kita masuk ke dalam dunia lawan bicara kita, sehingga walaupun kita mungkin tidak benar-benar setuju pandangannya, tapi kita bisa mengerti kenapa dia berpandangan demikian. Saudara, kita tahu ini di SKC sering banget ya, bahwa kita guru-guru sulit menghadapi murid-murid, orang tua sulit menghadapi anak, tetapi itu yang terjadi saudara. Seringkali hal yang perlu diajarkan kepada kita orang tua, yang pertama-tama adalah skill mendengar anak kita. Karena walaupun dia melakukan kenakalan, sebelum si anak menjelaskan apa, udah tahu dulu, pokoknya lu anak nakal, pokoknya kamu begini. Nah itu yang akhirnya kita gak benar-benar bisa masuk ke dunia anak, ke dunia murid, karena kita sudah langsung punya agenda dan kita sudah punya langsung tanpa mendengar sudah menjatuhkan hukuman atau judgment-nya ya. Maka agenda kita hari ini ketika kita membahas perumpamaan tentang penabur, itu bukan tentang belajar tips and tricks bagaimana kita mendengar, tetapi kita ingin belajar satu hal, yaitu perumpamaan ini menyatakan identitas kita sebagai umat adalah identitas yang mendengar. Dan nanti kita akan melihat bagaimana orang Israel digambarkan sebagai bangsa yang tegar tengkuk, yang enggak pernah mau mendengar. Padahal mereka terus dikirimkan nabi-nabi yang memberitakan firman, tapi mereka tidak mendengarkan dan tidak taat. Maka ini yang menjadi menu kita hari ini. Yang pertama kita akan lihat tentang perumpamaannya, lalu kita akan masuk ke dalam penjelasannya nanti. Yang pertama saudara, ketika kita lihat ini perumpamaan apa sih? Saudara, sepanjang zaman ini perumpamaan yang harusnya cukup mudah dimengerti, tetapi sepanjang zaman saudara tetap ada orang-orang yang sulit mengerti, salah paham, salah mengerti, misunderstand sepanjang zaman oleh bapak-bapak gereja, oleh orang-orang ahli-ahli Alkitab. Maka dari kita semua juga seharusnya tidak heran kalau kita juga misunderstand this parable, kita salah mengerti. Sebagai contoh ya saudara, di sini kan ini perumpamaan ini ada beberapa dari cerita tadi ada beberapa komponen ya. Ada penaburnya, ada benihnya, ada tanahnya, lalu ada harvestnya, ada panennya gitu ya. Nah kira-kira dari perumpamaan penabur ini yang menjadi penekanan daripada cerita ini dari 4 komponen itu apa yang menjadi penekanan? Penabur, benih, tanah, atau panennya? Oke, kita coba survei singkat ya saudara. Jangan takut salah, karena sekali lagi bapak-bapak gereja, ahli-ahli Alkitab juga salah. Jadi saudara kalau salah tidak apa-apa, kita salah berjemaah. Di Indonesia sudah biasa ya. Oke, yang berpikir ini penekanannya kepada penabur, sang penaburnya. Oke, 1, 2, ada lagi 3, jangan malu-malu, 4, ada yang garuk-garuk kepala, 5 gitu ya. Siapa yang benihnya? Benihnya 1, 2, ayo lagi. Siapa yang berkata tanahnya? Oke, ini yang paling banyak ya. Yang panennya saudara? 1 gitu ya, 2 gitu. Oke, 3. Oke, jadi kita bisa lihat saudara ya. Ternyata dari 4 begitu pun kita mempunyai banyak sekali perbedaan pendapat di sini. Yang mana saudara? Oke, kalau kita lihat yang pertama ya saudara, fokusnya kepada penabur. Maka orang yang berpikir fokusnya ini kepada penabur adalah akan mengkhotbahkan perumpamaan ini, mari Bapak Ibu jangan kita lelah menabur. Mari kita pergi ke regional untuk kita terus menabur. Karena bagaimanapun juga nanti akan ada hasilnya. Jadi ajakannya adalah ajakan untuk menabur, pengabaran Injil dan berikutnya. Kalau fokusnya kepada benih, saudara, ada seorang ahli filsuf kita berkata ya, atau pemikir gitu,
yang namanya Jordan Peterson ya. Nah, dia ketika membaca ini, dia menafsirkan apa? Dia menafsirkan, dia berkata adalah, ya ini seperti benih kalau udah namanya rusak, hasilnya juga akan rusak. Dan dia mengambil contoh misalnya kalau ini benihnya seperti komunisme, kenapa komunisme gagal di mana-mana gitu ya, di Rusia gagal, di Kuba gagal, di mana gagal. Dia bilang bukan karena pelaksanaannya, karena benihnya itu memang rusak. Jadi mau diterapkan di negara manapun pasti gagal. Dan dia sedang mengambil benih itu seperti ajaran atau seperti filsafat, sebuah filsafat gitu. Nah ini ya, ini yang dinamakan fokus kepada benihnya gitu. Atau yang ketiga, fokus kepada yang keempat ya, kepada harvestnya. Saudara lihat ya, walaupun 3 itu gagal, tapi 1 itu berhasil dan menghasilkan panen yang luar biasa. Jadi ini sedang menantikan, kita memang lihat di Indonesia banyak sekali kegagalan, kekristenan banyak sekali kemunduran. Tapi yang pasti nanti kedatangan Kristus, eskatologi itu akan ditandai dengan panen besar-besaran. Orang-orang akan kembali kepada Tuhan. Jadi itu memberikan pengharapan bahwa di tengah-tengah kegelapan sekalipun nanti panen pasti akan ada di akhirnya. Tapi saudara, kita sadar cerita ini fokusnya bukan kepada penaburnya, karena penaburnya sama, 1 orang. Jadi bukan penabur yang berbeda. Yang kedua, benihnya juga benih yang sama. Dan harvestnya juga karena dari tanah yang subur tadi. Jadi yang membedakan mana yang menghasilkan harvest, mana yang enggak adalah tanahnya. Jadi sebagian besar tadi sudah benar. Jadi yang membedakan adalah bukan sang penaburnya, bukan benihnya, tetapi tanah yang berbeda. Dan itulah yang ingin disampaikan di dalam perumpamaan ini, bagaimana kita salah mendengar akan berakibat tidak ada buah, tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi kalau kita menjadikan hati kita tanah yang gembur, kita akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi tanah pun saudara, yang sudah angkat tangan jawab tanah pun tetap bisa salah saudara. Kenapa? Karena diaplikasikan atau diterjemahkan secara salah. Saya kutip 1 ya, yang pernah mengkhotbahkan, saudara, perumpamaan 4 jenis tanah ini adalah seperti saudara semua. Sebagian dari saudara ada yang tipe batu gitu ya. Setiap kali mendengar, datang ke khotbah, pikirannya adalah tentang makan apa setelah ini gitu. Jadi firman yang ditaburkan nanti diambil oleh burung, oleh si roh jahat. Tapi ada juga saudara yang semak berduri. Saudara itu penuh duri-duri ya, yang penuh ketakutan, kekhawatiran. Ada saudara yang tipe apa tadi itu, berbatu-batu ya, yang antusias. Nah, biasanya habis pulang kebaktian langsung ya, kamu tipe yang mana gitu ya. Kamu tipe batu atau kamu tipe semak berduri atau kamu tipe yang subur gitu. Saudara, kita tahu ini bukan tentang 4 jenis kepribadian, 4 jenis jemaat, tapi 4 jenis tanah ini bisa terjadi kepada kita. Mungkin kita hari ini tanah yang subur, bulan depan kita ketika dirundung kesulitan, kita menjadi tanah yang berbatu-batu. Jadi ini bukan tentang 4 jenis orang yang dari awal sampai mati ya dia batu terus. Enggak saudara. Ini lagi berbicara tentang bagaimana kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Jadi ini yang menjadi inti dari perumpamaan penabur. Maka ketika Yesus menjelaskan perumpamaan ini, barang siapa mempunyai telinga, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi isunya itu bukan tentang orang yang tuli, nggak bisa punya kemampuan mendengar. Tetapi isunya adalah ada orang-orang yang mendengar tetapi tidak mendengar. Mendengar yes, masuk, tapi nggak pernah masuk ke dalam hatinya, nggak pernah masuk ke dalam otaknya, nggak pernah masuk ke dalam hidupnya. Maka kita bisa berkata, mendengar itu bukan masalah telinga, mendengar itu masalah hati. Nah, ini kita tahu ya saudara, suami-suami konon katanya
punya kemampuan tidak mendengar istri-istri. Jadi ketika istri-istri sedang bilang, ada seorang suami yang sharing ya, istri gua itu ya cuma bilang 2 hal katanya. Yang paling penting, yang gua minta dari kalian para suami itu cuma 2 hal aja gitu ya. Yang 2 hal yang kami istri-istri tahu tentang para suami. Yang pertama adalah istri-istri nggak pernah dengar katanya. Suami-suami ya, bukan istri ya. Istri selalu dengar dan selalu ingat, gitu. Tapi suami enggak. Jadi yang pertama adalah suami-suami, kata istri gua, suami-suami itu tidak pernah mendengar. Dan dia bilang yang kedua itu, nah itu saudara, yang kedua dia nggak ingat, karena dia memang nggak mendengar. Jadi itu suami ya, yang cuman mendengar yang pertama, dan yang kedua dia beneran nggak dengar saudara. Jadi itu yang terjadi saudara, mendengar itu masalah hati, bukan cuma masalah telinga. Dan yang kita lihat di sini ya saudara, itu telinga itu organ yang amazing kan ya, organ yang nggak pernah tertutup, dan bahkan katanya itu kan sejak kita janin itu yang langsung terlihat itu kan telinga ya, sebelum mata gitu. Makanya orang-orang ibu-ibu hamil itu kasih dengar Mozart karena bisa mendengar sejak dari kandungan gitu. Dan saya pernah tanya begini saudara ke satu kelas, siapa yang telinganya bisa goyang? Karena mata kita bisa goyang ya, mulut kita bisa goyang ya, semua indera yang lain kita bisa aktif gitu. Tapi telinga itu stationary ya, diam di tempat, nggak bisa goyang. Ada yang bisa goyang telinga? Ada saudara? Bukan digoyangin gini ya, tapi memang bisa goyang gitu. Nah konon saudara, jangan tersinggung, menurut sains yang bisa goyangin telinga itu evolusinya belum sempurna. karena itu kelinci yang lain-lain itu kan bisa goyangin telinga ya untuk lihat ya gitu. Nah itu yang masih bisa goyang itu evolusinya belum sempurna gitu. Tapi yang sudah sempurna seperti kita enggak gitu. Tapi ya kita nggak perlu percaya sains demikian tentunya. Kita lihat di sini, sekarang kita ingin lihat setelah Yesus menceritakan tentang perumpamaannya, lalu nanti di ayat yang ke-17 sampai ke-23 itu adalah penjelasan Yesus, tapi di tengah-tengah saudara notice, yaitu di ayat ke-10 sampai yang ke-17, Yesus mengutip satu kutipan panjang dari Yesaya. Kenapa saudara? Ini akan menjadi kunci untuk kita mengerti. Mari kita baca dari ayat yang ke-10 sampai yang ke-17. Sekali lagi, ayat yang ke-10 sampai yang ke-17, saya akan bacakan yang 10, saudara yang ke-11, seterusnya sampai yang 17 ya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Jadi saudara, murid-murid ketika mendengar, ini bukan sesuatu yang mereka nggak ngerti saudara, ini bukan filsafat yang tinggi-tinggi mereka sampai nggak mudeng. Mereka tahu tapi mereka tidak ngerti maksudnya apa, karena mereka adalah masyarakat agraris, mereka pernah menaburkan benih, mereka tahu semua yang Yesus ceritakan, tapi maksudnya apa sih Tuhan? Jadi saudara, ini perumpamaan di satu sisi adalah sangat mudah
Bukan sesuatu yang sulit, tetapi juga sesuatu yang tertutup maknanya bagi mereka. Karena itu murid-murid pun yang paling dekat dengan Tuhan Yesus bertanya, Tuhan, apa maksudnya engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jadi perumpamaan itu apa, saudara? Perumpamaan adalah sebuah cerita pendek yang punya dua fungsi. Dua fungsi apa? Yang satu membukakan, di satu sisi menutup. Menyingkapkan tapi juga menutup. Jadi ini yang kita bisa lihat ya saudara. Yaitu yang punya iman akan semakin mengerti, tapi yang datang dengan hati yang skeptis akan semakin tertutup. Ini yang terjadi saudara, setiap kali firman diberitakan, efeknya selalu membagi orang pendengar kepada dua kubu. Yang satu adalah yang semakin beriman, yang semakin taat, yang satu adalah yang semakin skeptis dan akhirnya semakin menolak Tuhan, semakin keras. Dan kenapa Yesaya 6 ini akhirnya dikutip oleh Tuhan Yesus, satu kutipan yang panjang tadi? Karena saudara di sini Yesaya, saudara tahu Yesaya dipanggil ketika Tuhan menampakkan malaikatnya, siapa yang akan kuutus? Ini aku, utuslah aku. Nah, itu satu ayat yang seringkali menjadi ayat favorit untuk pengutusan atau pemanggilan kepada hamba-hamba Tuhan atau misionari saudara. Tapi yang seringkali terlupakan adalah ayat-ayat setelahnya. Setelah Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku, dan Tuhan berkata kepada Yesaya, Yesaya, engkau akan kuutus kepada bangsa Israel. Bangsa yang apa? Bangsa yang akan dengerin engkau terus menerus tapi gak akan berubah. Mereka akan lihat apa yang kau nyatakan tapi mereka gak akan bertobat. Tadi yang kita lihat ya, mereka akan mendengar namun tidak mengerti, melihat tapi tidak menanggap. Sebab apa? Hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Saudara, ini yang menjadi tantangan Yesaya. Dia diutus kepada jemaat, kepada gereja, kepada umat yang dia terus khotbah. Gak ada satupun yang berubah saudara. Gak ada satupun yang bertobat. Dan itu yang terjadi. Dan apa? Dan nanti Tuhan berkata hukumannya sudah tiba bagi mereka. Yaitu adalah mereka terus dapat anugerah Tuhan, tapi mereka terus menolak dan satu saat satu bangsa ini akan dibuang, diserahkan kepada bangsa Babylon. Tetapi nggak selesai dari situ. Dia bilang nanti akan ada satu tunas, ada satu tunggul yang akan seperti pohon yang sudah ditebang, sudah hancur, seakan-akan that's it, the end, selesai. Tapi nanti akan ada satu tunggul, satu tunas yang muncul. Dan itulah umat yang sejati yang akan tumbuh kembali di dalam anugerah Tuhan. Jadi ini yang kita lihat ya di sini. Kenapa Yesus mengutip Yesaya 6? Bukan karena mereka tidak mampu mendengar, bukan karena mereka tidak mengerti secara rasio, bukan saudara, tapi karena mereka tidak mau berubah, karena mereka tidak mau taat. Jadi karena mereka terus menolak dan menolak lagi, jadi Tuhan bilang oke, karena kamu tidak mau saya, ya sudah, saya serahkan kamu kepada bangsa yang siap menerima kamu, yaitu bangsa Babylon dibuang di sana. Jadi di sini Matius 13, kenapa dikutip panjang sekali? Yesus sedang mengutarakan, kamu jangan sampai sama seperti nenek moyangmu ya, yang sudah dengar dari Nabi Yesaya yang besar, nabi-nabi yang besar diutus kepada kamu, mereka gak berubah, akhirnya dibuang Tuhan. Dan sekarang ada yang lebih besar daripada nabi, semua nabi perjanjian lama. Dan apa? Kamu juga gak dengar. Dan itu yang terjadi saudara. Saudara kalau mengikuti Matius, kita gak bisa pisahkan dari konteksnya. Kalau saudara melihat dari pasal-pasal sebelumnya, penolakan kepada penolakan Yesus makin lama makin keras. Ada orang-orang yang mempertanyakan Yesus. Nanti di pasal-pasal sebelumnya ada orang-orang yang disembuhkan, tapi bukannya mereka bersyukur, mereka bilang, oh ini kerjaannya Beelzebul. Yesus itu adalah antek-antek Beelzebul. Terus nanti terakhir di sebelumnya sanak saudaranya juga mempertanyakan dia. Jadi saudara kita bisa lihat ya, penolakan terhadap Yesus makin lama itu makin kenceng, dan di tengah-tengah penolakan yang semakin keras tersebut, Yesus berkata, kamu jangan seperti nenek moyangmu
yang keras menolak Nabi Yesaya dan akhirnya mereka dibuang Tuhan. Apa yang menyebabkan kamu sama seperti nenek moyangmu? Nenek moyangmu nggak mau dengar, sekarang kamu juga tidak mau dengar. Itu yang menjadi ininya ya, alasan kenapa Yesus mengutip Yesaya. Sekarang kita lanjutkan di penjelasannya, yaitu di ayat 18 sampai ke 23. Saya akan membaca 18, saudara 19 sampai yang ke 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Oke, saudara, kita lihat di sini ya, Tuhan Yesus sedang menjelaskan 4 jenis tanah yang berbeda dan respon yang terjadi karena 4 jenis tanah tersebut. Jadi ini bukan tentang pengkhotbah yang berbeda, bukan tentang khotbah yang berbeda, tapi pengkhotbahnya sama, khotbahnya sama, tetapi jemaat pulang dengan respon yang berbeda-beda. Kenapa saudara? Karena mendengar yang berbeda. Cara mendengar yang berbeda, hati jemaat yang berbeda. Yang pertama dikatakan pinggir jalan gitu ya, ditaburkan di pinggir jalan. Ini jangan kita mengerti seperti trotoar ya saudara, ini di tepi ladang. Dan saudara tahu di ladang biasanya ada satu jalan setapak yang biasa dilewatin terus menerus, sehingga jalan setapak itu tanahnya jadi keras ya. Jadi ketika ditaburkan benih itu nggak bisa masuk karena memang sudah keras, diinjak terus menerus gitu. Dan ketika ya ditaruh di tanah yang keras tersebut nggak bisa masuk, itu jadi makanan burung. Jadi ini bukan karena penaburnya sengaja, tetapi ya karena memang ketika tabur itu sebagian pasti jatuh ke tanah setapak tersebut. Dan inilah yang digambarkan dengan bangsa Israel yang hatinya telah menebal, telinganya berat mendengar. Di Singapura dulu ada satu teman saya cukup dekat gitu ya. Dia selalu ajak mamanya kalau mamanya datang ke Singapura untuk berobat atau untuk visit gitu, dan dia bilang ayo kita dengar Pak Tong di GRI gitu, lalu dia datang gitu. Wah, dia berharap mamanya ini yang jarang positif terhadap kekristenan gitu ya, terhadap Alkitab, terhadap firman Tuhan, bisa dengar firman Tuhan. Wah, dia senang sekali ketika mamanya itu mau datang ke gereja ya. Tapi setiap kali datang ke gereja, habis nyanyi firman Tuhan tuh langsung auto tidur. Dia tidur lama terus bangun, kok pendetanya masih ngomong ya? Dia tidur lagi gitu ya. Terus bangun lagi, Pak Tong belum selesai juga gitu ya. Terus ngomong, pendeta lu cerewet ya, ngomongnya nggak selesai gitu. Udah pulang, ya ajak makan gitu. Terus lain kali datang lagi, mah mau ikut lagi gak ke gereja gitu? Ya boleh datang. Dan sama saudara, tidur lagi dan ngoceh-ngoceh lagi gitu. Pokoknya nanti tanya, udah ayo kita diskusi aja, nanti habis pulang mau makan apa? Mau makan di hawker atau mau makan di mall gitu. Jadi setiap kali begitu saudara. Nah itu saya teringat kisah ini menggambarkan ada orang yang datang ke kebaktian, tapi gak pernah firman itu akhirnya turun ke dalam hati. Karena memang hatinya tertutup saudara. Atau pakai perumpamaan Pak Tong ya saudara, sebagus apapun pengkhotbahnya, sedalam apapun firmannya, tetapi kalau ininya gak pernah dibuka saudara, mau kita taruh di bawah air terjun Niagara pun, kalau kosong tetap kosong. Karena gak pernah dibuka saudara ininya. Tapi walaupun karena ini alirannya kecil pun gitu ya, pengkhotbahnya nggak hebat-hebat banget gitu ya, tapi karena setetes demi setetes, tapi hati jemaat terus terbuka, lama-lama ya penuh juga saudara. Jadi ini yang kita harus lihat ya, sikap hati di dalam mendengar firman Tuhan.
Yang kedua adalah berbatu-batu ya, hati yang dangkal. Kalau yang pertama tadi hati yang tertutup, yang kedua ini digambarkan sebagai hati yang dangkal. Ya, berbatu-batu, karena berbatu tanahnya tipis, jadi tumbuhnya cepat, tapi nggak bisa ada akar yang mendalam. Saudara, kita tahu dulu di SD prakarya tanam toge ya. Tanam toge, taruh di kapas yang basah, terus dalam 3 hari muncul kan ya. Kan kita nggak disuruh kasih itu kan benih pohon jati gitu ya. Sampai lulus juga belum numbuh pohonnya gitu. Tapi toge ya yang dikasih. Kenapa saudara? Karena cukup di tisu basah sedikit pun ya, nggak usah tebel-tebel gitu, langsung tumbuh. Tapi kita tahu 3 hari kemudian juga mati juga togenya, atau saudara makan. Itu aja kan ya. Itu saudara yang terjadi gitu. Yang tidak berakar. Kenapa tidak berakar? Dikatakan dia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Datang penindasan, penganiayaan, langsung firman itu pun segera lewat, orang itu pun segera berbalik arah. Padahal kita tahu ya, matahari itu matahari yang menumbuhkan tanaman menjadi besar, tapi matahari yang sama menjadikan orang itu murtad, menjadikan kesulitan itu, menjadikan orang itu berbalik arah. Jadi saudara, kita nggak bisa berkata ya, yang namanya kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, tantangan hidup itu selalu negatif. Ternyata enggak saudara. Di satu sisi itu bisa menjadikan pertumbuhan rohani, tapi satu sisi juga bisa menjadikan satu kemunduran. Nah itu benar-benar sesuatu yang harus kita doakan, bagaimana kita ketika dilatih oleh Tuhan, oleh kesulitan itu, kita justru berakar, semakin berakar ke dalam, meminta pertolongan daripada Tuhan. Yang ketiga saudara, semak duri ya. Ini menggambarkan hati yang bercabang. Ini digambarkan apa? Ditaburkan di semak duri, orang yang mendengar, bertumbuh terus, tetapi kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini sempat bertumbuh besar saudara, tetapi apa? Tetapi bercabang, dihimpit. Karena firman kalah oleh cinta-cinta yang lain, sehingga kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, kenikmatan hidup itu mendapatkan tempat yang lebih besar di dalam hati orang tersebut, sehingga hati terhadap Tuhan lama-lama makin mengecil. Dulu rajin melayani, tapi cuan makin besar, akhirnya porsi cuan di dalam hati semakin membesar, porsi Tuhan semakin mengecil. Nah itu yang terjadi di dalam hidup orang yang ketiga, semak duri, hati yang bercabang. Yang keempat adalah hati yang baik, hati yang sepenuh hati, firman didengar, dimengerti, disimpan dan berbuah 30, 60 sampai 100 kali lipat. Ini yang diinginkan oleh Tuhan Yesus bagi pendengarnya. Ya saudara, ini yang kita akan lihat bagaimana ini sekali lagi bukan tentang teknik kita mendengar, tapi bagaimana perumpamaan ini adalah sebagai kacamata untuk kita mengerti the kingdom of God. Karena Injil Matius itu sangat-sangat penuh dengan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Jadi sekali lagi ini bukan tentang skill yang kita bisa ambil daripada Instagram, daripada ini, tetapi ini sangat terkaitan dengan the kingdom of God. Saudara kalau nanti ada waktu baca lagi pasal 13 secara keseluruhan, saudara akan mendapati ini adalah perumpamaan yang pertama dari 7 perumpamaan. Jadi pasal 13 itu mencatat 7 perumpamaan. Semuanya tentang kerajaan Allah dan tentang bagaimana setiap perumpamaan itu menceritakan satu aspek tentang kerajaan Allah. Yang saya akan jelaskan sekarang yaitu adalah begini saudara. Ketika Yesus menjelaskan tentang penabur, dia sedang menceritakan tentang kenapa ya respon terhadap kerajaan Allah itu berbeda-beda. Ada respon yang berbeda-beda terhadap kerajaan Allah. Lalu nanti ada perumpamaan tentang lalang. Mengapa orang jahat masih ada? Kalau ini adalah kerajaan Allah, kenapa ada gandum lalu ada lalang? Saudara berpikir ya, kalau Yesus sudah datang, kenapa orang jahat masih berkuasa? Nah itu menjadi pertanyaan dari mereka sampai kepada sekarang gitu. Dan biji sesawi yang kecil sekali, kenapa kerajaan
Allah mulai begitu kecil? Kenapa nggak langsung bombastis, besar-besaran, grand opening gitu? Kenapa harus mulai dengan kecil? Lalu ragi, kenapa kerajaan Allah bekerja tersembunyi, seakan-akan tidak terlihat tapi efeknya nanti terlihat secara besar. Harta terpendam, perumpamaan harta terpendam, mutiara tersebut gitu ya. Bukan harta terpendam yang dikubur di tanah. Kenapa ada orang rela kehilangan segalanya, menjual segala sesuatu demi mendapatkan harta terpendam ini? Lalu mutiara ya, ketika dia mendapatkan mutiara, kenapa dia melihat ini begitu berharga? Mengapa kerajaan Allah begitu bernilai? Lalu pukat, Tuhan, kenapa penghakiman belum terjadi sekarang? Kenapa ada orang yang setiap kali pidato negara jadi geger, terus tata kelolanya berantakan? Kenapa belum dihakimi Tuhan? Kenapa tidak diganti? Kenapa tidak diturunkan Tuhan? Kenapa dia masih bebas ngatur-ngatur seenak perutnya? Kenapa? Kenapa? Nah itu saudara, perumpamaan tentang pukat yang masih terus terjadi, dan pendengarnya waktu itu akan menafsirkan, kenapa Yesus sudah datang, Nero masih berkuasa, kenapa Roma masih berkuasa. Nah itu semua saudara. Jadi 7 perumpamaan ini menggambarkan kebingungan orang, kebingungan umat tentang kerajaan Allah dari aspek yang berbeda-beda tadi. Maka konteks besarnya sekali lagi ini bukan tentang skill, tentang bagaimana kita mendengar dengan lebih baik seperti yang diajarkan di seminar, bukan, tapi ini ngomongin tentang kerajaan Allah dan bagaimana kita semua, kalau kita ingin menjadi bagian daripada kerajaan Allah, pertama-tama adalah dari perumpamaan yang pertama adalah kita mendengar gak? Mendengar yang bukan sekedar mendengar, tapi mendengar dengan hati. Terus kita melihat gak nilai daripada kerajaan ini? Terus kita bisa menerima gak kenyataan bahwa kerajaan Allah selama Yesus belum datang kedua kali akan selalu campuran antara lalang dan gandum. Dari pukat belum, penghakiman belum kita bisa lihat sekarang, tapi nanti di akhir. Nah itu semua saudara berbicara tentang kerajaan Allah. Maka di sini menjadi lensa hermeneutik untuk kita membaca 6 perumpamaan yang lainnya. Kalau kerajaan Allah benar-benar sudah datang di dalam Yesus Kristus, kenapa dunia masih seperti ini? Kekacauan masih terjadi dalam politik, sakit penyakit masih mendera kita orang yang percaya, yang melayani. Terus kenapa kesulitan hidup orang yang rasanya itu kafir bisa punya 74 kilo emas, sedangkan kita beli 1 gram aja susah. Nah itu kenapa saudara ketidakadilan itu terjadi di dalam dunia. Nah itu yang diutarakan oleh umat orang percaya pada saat itu. Kenapa semua ini masih terjadi? Maka sekarang terakhir saudara, kalau kita ingin melihat bagaimana sih sekarang kita harus mendengar, bagaimana sikap kita. Saya tutup dengan sikap hati kita saudara, supaya minggu-minggu mendatang ketika saudara datang kepada kebaktian, saudara juga datang dengan sikap hati mendengar seperti tanah yang keempat. Yaitu apa? Bagaimana 4 sikap hati kita mendengar firman Tuhan? Yang pertama saudara, yaitu kita datang dengan sikap hati yang expectantly. Kita berharap, kita rindu, berharap Tuhan berbicara. Saudara, ketika saya persiapan ini juga enggak serta-merta setiap kita hamba Tuhan tuh gampang ya baca firman Tuhan ya. Kadang-kadang ya rutinitas aja ya. Udahlah, memang wajib kan ya, saya setiap hari 4 pasal gitu, saya cross gitu. Tapi waktu persiapan ini saya tertegur lagi ya, Tuhan, waktu saya datang baca firman Tuhan, saya datang dengan benar-benar mau dapat sesuatu gak dari Tuhan? Benar-benar pengen dengar Tuhan berbicara gak? Atau sekedar ya udah harus cross ya hari ini, tick gitu, sudah well done, sudah job done gitu. Enggak ya, kita datang ke kebaktian minggu ini, saudara datang dengan ya sudah just another Sunday, atau datang, Tuhan saya pengen hari ini datang Tuhan berbicara pribadi ke saya. Karena firman-Mu firman yang hidup, Engkau Allah yang hidup, dan Engkau bisa berbicara kepada saya yang hidup, dan firman itu menjadi firman yang hidup. Nah itu ya saudara, orang yang datang dengan expectantly, barang siapa yang mengetuk, Tuhan bilang pintu akan dibukakan gitu. Tapi mungkin enggak setiap kita datang dengan ekspektasi mengetuk ya, firman itu terbuka bagi kita. Jadi yang pertama adalah expectantly.
gitu. Yang kedua adalah hungrily. Hunger, lapar gitu ya, yang berkata, Tuhan, aku perlu Engkau berbicara. Saudara, kita tahu ya, datang ke restoran 2 orang, yang satu lapar, yang satu enggak, saudara. Yang enggak lihat menu bolak-balik juga udah enggak gitu. Yang sudah lapar, udah dari kemarin belum datang, nasi goreng, udah cepet sekarang. Waiter, pesen nasi goreng, nggak pakai lama, udah itu aja ya gitu. Dia pengen cepet. Ini saudara, ada yang benar-benar datang dan berkata, Tuhan, aku pengen, Tuhan, kalau Engkau harus berbicara kepada saya, I need food, I need your word. Aku perlu Engkau berbicara, kalau tidak rohaniku kering. Inilah orang yang datang dengan rasa lapar dan dia pulang dengan puas, saudara. Tapi orang yang datang kekenyangan, pulang biasanya ngoceh ya, nggak puas ini sono. Tapi mari kita datang beribadah dengan hati yang lapar. Yang ketiga, attentively, saudara. Tuhan, aku mau fokus mendengar Engkau berbicara. Saudara, tadi kita bilang memang sih mendengar itu masalah hati ya. Tapi di dalam zaman gadget kita sekarang memang bukan cuma masalah hati ya, masalah gawai juga ya, masalah gadget gitu. Kita sudah nggak terbiasa ya mendengar firman Tuhan setengah jam itu tanpa scrolling ya, tanpa buka gitu. Karena kita udah terbiasa setiap 10 menit otomatis tangan kita ambil, buka scrolling. Padahal nggak ada apa-apa sih, tapi ya itu aja udah sakau, saudara. Harus buka, harus lihat gitu. Kalau enggak kita tangannya gemetaran gitu. Jadi ya itu. Jadi ini ya saudara, bagaimana kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya datang ke kebaktian 1 jam, 1,5 jam ini, saya pengen benar-benar ini didedikasikan kepada Tuhan. Datang dengan expectantly, hungrily, dengan attentively, dan yang terakhir adalah dengan obediently. Kenapa? Karena kita mau datang sebagai orang yang taat. Aku mau taat apa yang Kau katakan, karena kita bisa mendengar pulang tidak taat apapun. Karena kesulitan kita, saudara, dosa kita itu bukan dosa yang kita tidak tahu. Dosa kita kebanyakan adalah kita tahu, tapi kita nggak mau berubah. Kita nggak mau melakukan. Banyak kok dari kita yang sudah tahu gitu ya, saya orangnya pemarah gitu ya, saya harusnya nggak marah-marah, tapi kalau sudah ke-trigger, lupa semua firman. Saya orangnya delay, saya tahu harus ini tapi enggak. Saya tahu harus baca Alkitab tapi faktanya enggak. Nah itu saudara, itu yang terjadi di dalam jemaat, di dalam kita semua. Maka yang terakhir kita lihat tadi di sini, bagaimana kita menjadi umat adalah umat yang mempunyai sikap hati yang mendengar kepada firman Tuhan. Sehingga satu saat ketika kita sulit sekalipun, saudara, kita ingat, saudara, ketika kita doa-doa, ya, tapi problemnya kan bukan cuma mendengar, Pak. Saya sih udah mendengar, saya sudah memahami, tapi setiap kali saya doa kok Tuhan yang kayaknya gak mendengar ya. Sekarang problemnya bukan di saya loh. Problemnya di Tuhan yang gak mendengar doa-doa saya loh. Saya doa-doa kok gak dikabulkan ya Tuhan. Jangan-jangan ini sepihak nih. Saya sudah dengar, tapi sekarang Tuhan yang gak mendengar. Saudara, kita gak bisa berkata Tuhan tidak mendengar. Karena kalau Tuhan nggak mendengar kita yang berdosa, itu cengli, itu dipahami, saudara. Karena hak apa kita minta Tuhan mendengarkan kita, sedangkan kita sendiri penuh dengan dosa. Tapi satu-satunya, saudara, manusia yang sempurna, juru selamat, yang kalau dia berdoa dan dia mengajarkan kita berdoa kepada Bapa, tapi satu kalinya ketika Yesus berdoa dengan sepenuh hati, sampai mencurahkan darah ya saudara, bertetesan darah. Dikatakan apa saudara? Di Getsemani, Allah Bapa tidak mendengarkan teriakan di kayu salibnya. Di Getsemani, Allah Bapa masih mengirimkan malaikat untuk menghibur. Tetapi ketika Yesus di kayu salib berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, di manakah engkau? Mengapa engkau tidak mendengarkan aku? Mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ saudara, kita melihat
Allah Bapa tidak mendengarkan. Kenapa saudara? Bukan karena Yesus tidak layak, bukan karena Yesus berdosa, karena dia sedang mengambil posisi kita semua. Tetapi kita mendapatkan jaminan Yesus sedang mewakili kita berdoa kepada Allah Bapa, dan setelah itu ya Tuhan, kita mendapatkan jaminan Allah Bapa mendengar doa-doa kita. Karena ada juru selamat yang pernah ditolak bagi kita. Karena itu saudara, ketika kita terus bergumul apakah Tuhan mendengar atau tidak mendengar, kita dapat jaminan Allah Bapa mendengar. Dan kenapa dia belum jawab sekarang, kita tidak tahu kenapa, tapi yang kita pasti tahu adalah dia Allah yang baik, dia Allah Bapa kita, Allah yang memperhatikan segala kesulitan hidup kita, dan dia yang memberikan Kristus sebagai kekuatan bagi kita. Dan that is enough, itu cukup bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami serahkan setiap dari kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh sadar kami menjadi umat-Mu karena adalah kami umat yang mendengar. Dan kami teringat di dalam firman, iman datang daripada pendengaran. Karena itu biarlah telinga kami boleh menjadi telinga yang ringan mendengar, bukan menjadi telinga yang berat mendengar. Hati kami bukan hati yang tebal, tapi hati yang terbuka, yang open, yang lembut oleh firman Tuhan. Karena itu Tuhan berikan kepada setiap dari kami hati yang siap mendengar firman Tuhan, hati yang taat, hati yang fokus, hati yang terus lapar, meminta, berharap kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berikanlah anugerah tersebut kepada setiap dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.